Ketika saya ditahan di Polres Poso, saya masih berjalan dengan pikiran saya. Sehingga pikiran saya itu tertuju pada persoalan. Saya tidak melihat bahwa ada maksud yang Tuhan mau nyatakan. Sehingga saya bilang begini dalam doa. Doanya sebenarnya kalau saya pikir-pikir, renungkan, doanya sangat alkitabiah. Dan kalau saudara ada di sekitar saya waktu itu, saudara emosi iman saudara akan secara spontan berkata, amin. Doanya begini, Tuhan, ini adalah cara iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupku. Saya nggak mengerti kalau rencana Tuhan itu nggak bisa digagalkan oleh iblis. Tapi begitulah ketika ada persoalan, kita tidak mampu melihat. Dan saya bilang begini, Tuhan, ini rencana iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya itu udah semester 6 loh. Waktu saya ditangkap itu saya semester 6. Tinggal menulis skripsi, sudah kuliah kerja nyata udah selesai. Sekolahnya di Tomohon. Pulang Poso ditangkap saudara. Gara-gara KKR. Ya saudara, ada aksi ya oleh sekelompok orang, maka saya dianggap pemicu. Kemudian saya ditahan. Pertama diamankan dulu. Lama-lama sudah ditahan. Saya bilang sama Tuhan, ini rencana iblis untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup saya. Maka saya berdoa begini, seperti engkau membebaskan Paulus dan Silas di penjara. Wow, saudara ya. Bebaskan saya secara ajaib, supaya orang-orang di sekitar saya tahu bahwa Yesus yang aku sembah adalah Yesus yang hidup dan berkuasa. Nah itu kan, kalau saudara ada di sekitar saya, udah pasti saudara berkata amin. Berhari-hari loh saya berdoa seperti itu. Ini di sel loh. Ya, berhari-hari saya berdoa seperti itu. Sampai satu ketika ada suara yang begitu jelas. Rancanganmu bukan rancanganku. Saya berlari. Di sel yang tadinya sel kecil, ini sudah sel agak gede karena sudah nggak ada tahanan lagi. Saya ambil Alkitab, saya konfirmasi di mana ayat itu. Saya ketemu Yesaya 55. Dari suara itu merubah pikiran saya. Dari suara itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit terjawabkan. Sehingga saya berdoa bukan lagi seperti itu. Saya tidak minta dibebaskan. Apa yang saya doa? Tuhan, ampuni saya. Berikan saya kemampuan untuk menghadapi segala kenyataan yang tidak saya kehendaki. Saya minta kekuatan, kemampuan kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan saya kekuatan untuk menghadapi segala hal yang tidak saya kehendaki. Benar kan saudara? Setelah proses 4 tahun dituntut. Pengacara udah bilang begini. Paling lambat 2/3 dari tuntutan jaksa itu keputusan hakim. Kamu sabar ya. Jadi saya udah pegang nih 2/3 nih. Sebelum putusan diberikan kesempatan membaca pidato pembelaan. Wah, pidato pembelaan bersemangat saya bacakan. Ya. Di mana temanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato saya nyatakan sikap putus tali tempat bergantung, hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu, mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Begitu putusan, bukan 2/3 dari tuntutan jaksa. Dari 4 tahun, hakim putus 4 tahun dan 6 bulan. Sempat.
Bergerak begitu saya dari kursi itu, saudara. Ya kaget gitu kan. Sebab udah dibilang sama pengacara bahwa ya paling 2/3, kamu sabar aja gitu kan. Ntar kita banding, nanti banding turun, ya kasasi nanti turun lagi. Ya jadi 4 tahun 6 bulan, saudara. Banding, kasasi sama aja. Tapi yang saya mau katakan bahwa suara yang begitu jelas, rancanganmu bukan rancanganku. Ini yang memberikan saya kekuatan.